Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa iman wa kafara bima minna. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Yakin dua. So, ini kalau kita tidak bisa bantu secara finansial segala macam-macam, orang yatim piatu atau keluarga yang kehilangan suaminya segala macam-macam, setidaknya kita bantu dengan cara apa? Dengan cara membantu menyelesaikan permasalahannya ini, membuat keringanan gitu. Nah ini ada ini seorang istri ditinggal suami almarhum, misalkan hutang lumayan besar 2-3 miliaran, udah gitu usahanya bangkrut, misalkan utang juga 300 jutaan gitu dengan perusahaan bisnis. Ada 3 masalah, satu lagi piutang yang tidak tertagih. 2 masalah sudah saya selesaikan, sudah saya ini, satu masalah masih belum sih, masih nego dengan bank segala macam-macam, mudah-mudahan bisa bayar pokoknya toh, bila perlu pengurangan pokok, doakan Sobian. Karena anggaplah hutang 3 miliar bisa bayar 2 miliar kan lumayan, 1 miliar untuk kehidupan mereka di sini. Terus yang satu lagi proses negosiasi, tetap negosiasi itu butuh data gitu. Makanya saya mintakan data ke banknya untuk payment history dan yang lainnya. Ada kendala sih, kendalanya apa? Udah restrukturisasi biasa, udah restrukturisasi ada PK baru. Nah, itu yang jadi acuan dari bank seperti itu. Tapi ya nggak masalah gitu. Payment history tetap kita mintakan bla bla bla. Udah gitu lagi proses, ketika data udah komplit baru kita mulai negosiasi, karena kan ini yang punya hutang yang sudah meninggal mau minta keringanan segala macam-macam. Terus yang kedua masalah hutang piutangnya kemarin ya terpaksa kita harus datangin gitu. Kita datangin dan alhamdulillah Allah memperlancar semua, meskipun dia bayar dengan sesuai kemampuannya gitu, mungkin tiap bulan 5 juta tapi hutang sekitar 800, mungkin selesainya agak lama ya nggak masalah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan gitu. Terus yang ketiga masalah hutang dagangnya, nah stoknya itu habis. Jadi stoknya habis segala macam-macam, tinggal sedikit diobral sisanya. Nah uang sisa tadi dipakai untuk bayar cicilannya. Hah? Kelihatan. Udah gitu teknik yang kedua adalah apa? Asetnya yang untuk usaha tadi bisa diinikan gitu. Yang penting kita minta nego dulu. Pertama contoh joint fee-nya kita mintakan, dinegokan. Dari 300 joint fee-nya 70 mungkin turun 230. Ketika joint fee sudah selesai kita negokan pengurangan hutangnya, karena ini kan bisnis orangnya udah meninggal gitu. Nah tadi udah saya jelaskan juga masalah utang piutang adalah masalah perdata gitu. Jadi ini masalah perdata segala macam-macam, dan kalau perdata 300 juta dibuat 300 juta, saya yakin kan itu ribet gitu. Dalam artian apa? Ya habis untuk biayanya perkaranya, jadi nggak mungkin masuk ke perdata, jadi masuknya ke negosiasi. Nah dari situ kita negokan dulu sampai posisi bisa setengah-setengah, kalau nggak bisa setengah ya 30% dapat diskonnya. Ketika itu selesai dapat surat segala macam persetujuan, baru kita aset yang ada kita jual. Jadi jangan sampai, kalau uang yang sudah ada biarkan untuk tabungan anak-anaknya gitu, untuk kehidupannya kesehariannya. Nah asetnya itu berupa apa? Ada mobil harus dijual segala macam. Nah bila perlu kita serahkan ke perusahaannya. Itu yang saya lakukan dulu dengan ini. Jadi itu yang saya lakukan ketika saya negosiasi hutang ke Schneider dan yang lainnya. Sisanya saya balikin, nggak mau ya, nggak mau, saya nggak bisa bayar 700 juta zaman itu, zaman 15 tahun lalu, 20 tahun lalu, gedenya luar biasa gitu. Negokan dulu, sisanya baru kurangnya baru saya bayar dengan uang. Dan alhamdulillah bisa negosiasi. Saya aja dulu ya, itu waktu itu hutang mungkin 1,2 atau berapa gitu. Di liter barang yang tadinya dia nggak mau, ini bisa itu setengahnya gitu. Ternyata hutang tadi ketika negosiasi segala macam-macam, sampai masuk ke pengacara, saya sampai masuk ke pengadilan, bukan pengacara, disomasi sama pengacara gitu. Saya nego dengan pengacara, ternyata bisa gitu. Tadinya hutang 1,2 ditawar 1 miliar pun nggak dikasih ketika saya nego dengan teman saya yang sebagai ini ya. Nggak kelihatan di sini, nggak kelihatan nggak. Tapi ternyata ketika dengan pengacaranya malah bisa gitu. Bisanya tinggal bayar setengahnya gitu. Jadi bayar setengahnya 1,2 600 juta, 300 juta dibayar dengan stok barang saya. Setengah 300 juta yang baru saya bayar cash gitu. Jadi jangan panik ketika masuk ke tim kuasa hukum, lawyer dan yang lain, karena lawyer pun punya hati tuh. Dan tidak sampai saya dipanggil pengadilan segala macam-macam. Itu yang terjadi. Jadi intinya apa? Supaya kita bisa ringan. Dan hutang saya lagi yang lain, ketika saya hutang juga satu lagi, karena usaha saya masih jalan, nggak jalan. Nah, ketika saya jalan, anggaplah hutang 300 juta. Jadi setiap saya order 50 juta, 5%-nya, 10%-nya untuk